Calegnya nyam nyam. Caleg nyam nyam nyam. Asik. Ya abis. Mau lagi? Serunya nggak habis. Caleg nyam nyam. Asik. Jika Anda Tribuners berada di wilayah Kabupaten Mesuji, ada kuliner legendaris yang patut dijajal. Usaha kuliner tersebut bahkan sudah berdiri sejak wilayah Kabupaten Mesuji belum terbentuk dan masih Selamat sore Tribuners. Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 15 Desember 2021. Untuk menyambut libur panjang dan mengisi akhir pekan, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda. Sebagai persiapan, rekomendasi wisata akhir tahun bersama dengan rekan, sahabat maupun kerabat Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawal informasi pertama kali ini Tribuners, ada rekomendasi wisata untuk Anda yang berada di Ternate Tengah, Maluku Utara. Ada Telaga Nita Ternate, salah satu tempat wisata yang belum dikenal orang banyak, namun menyimpan keindahan dan juga nilai sejarah. Lokasinya jauh dari hiruk-pikuk keramaian, berada di Ternate Tengah, Maluku Utara. Posisinya berdekatan dengan wisata Jiko Malamo. Tempat ini dulunya menjadi tempat peristirahatan Sultan Ternate bersama permaisurinya serta keluarga. Namun setelah wafatnya Sultan Ternate Mudafarsyah, tempat ini tak lagi digunakan. Rumah atau villa tersebut tak lagi terawat. Untuk tahu seperti apa lokasi dan juga informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami, Siti Aminah dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Siti. Halo Siti. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu Siti? Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Siti. Bisa diinformasikan terkait dengan rekomendasi wisata ini. Apa asal-usul dari Telaga Nita sendiri, Siti? Baik, Tribuners dapat kalian ketahui bahwa di Ternate Tengah ada salah satu tempat wisata yang nampak begitu indah di Ternate Tengah tepatnya, dan itu bernama Telaga Nita. Telaga Nita ini konon katanya diambil dari nama permaisuri, istri ketiga dari Sultan Ternate pada waktu itu, yakni bernama Boki Nita Budi Sesanti. Jadi memang terlihat Telaga Nita ini sudah lama tidak ditempati, hanya saja ini menyimpan keindahan jika pemerintah setempat memajukan pariwisatanya termasuk di Telaga Nita ini. Telaga Nita ini seberangan dengan Pulau Hiri di Ternate, dan memang tampak indah pemandangan yang ada di sana karena berlatar belakang Pulau Hiri yang kemudian ada pegunungan di dalamnya. Seperti itu. Baik, rekan Siti. Lalu terkait dengan akses menuju ke sana, jika Tribuners ingin menikmati keindahan begitu Siti, bagaimana akses menuju ke sana? Baik, Telaga Nita ini berada di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate, di Pulau Ternate Tengah, posisinya berdekatan dengan wisata Jiko Malamo atau Pantai Jiko Malamo, dan sekira 50 meter dari bibir Pantai Jiko Malamo ini bisa diakses melalui jalan kaki jika kita memarkir kendaraan di pantai tersebut sekira 300 meter dari sana berjalan kaki, tapi juga bisa dilewati melalui kendaraan atau transportasi laut, bisa melalui speedboat hanya dengan 10-15 menit untuk sampai dan menikmati indahnya Telaga Nita sebagai tempat peristirahatan Sultan Ternate bersama permaisuri dan keluarganya. Dan hanya saja
memang terlihat sedikit tidak terawat ya, karena sejak 2015 lalu Sultan Ternate wafat dan sudah tidak ada lagi yang menjadi penerusnya karena ada perdebatan antar keluarga Sultan sehingga ini tidak lagi ditempati. Cuman untuk saat ini Telaga Nita biasanya ramai pada saat hari-hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekannya bisa di Telaga Nita karena di sana suasananya memang sangat tenang, sangat sejuk dengan pepohonan yang berada di sekeliling telaga tersebut. Dan di sana ada juga terdapat villa itulah yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan raja. Dan kalau dilihat dari luar memang terlihat tidak pernah dihuni. Memang sudah lama, dilihat dari lantai-lantainya juga sudah sangat kotor dan beberapa pintunya juga sudah mulai rusak. Biasanya pada saat hari Minggu ada petugas dan juga ada beberapa masyarakat yang ada di sana untuk berjualan dan menjajakan aneka makanan juga minuman di sana. Namun pada saat hari-hari kerja dari Senin sampai Jumat memang sangat sepi karena biasanya ini didatangi orang pada saat hari libur. Begitu, Mufti. Baik, rekan Siti. Lalu terkait dengan sejarah yang mungkin Anda ketahui, Siti, terkait dengan lokasi dari Telaga Nita ini bagaimana kondisi Telaga Nita sendiri seusai wafatnya Sultan Ternate, Siti? Ya, seperti itulah penampakan yang kita lihat, memang sangat tidak terurus karena ada keributan, keruwetan yang terjadi di sana antara keluarga Sultan, di mana ada istri Sultan, ada 3 dan masing-masing anaknya, putranya berebut untuk melanjutkan kepemimpinan Sultan Ternate pada waktu itu, sehingga ini tidak lagi menjadi perhatian oleh keluarga Sultan dan akhirnya masyarakat di sana juga memanfaatkan tempat tersebut untuk menyambut para wisatawan yang datang meskipun sedikit tidak terlihat tidak terawat. Dan memang ini Kesultanan Ternate makin goyah setelah Mudaffar Shah adalah Sultan Ternate mangkat pada 19 Februari 2015. Jadi terjadi perebutan tahta di sana sehingga ini sebenarnya potensinya sangat besar tapi tidak terlalu dimanfaatkan dan tidak dijadikan sebagai potensi wisata yang baik oleh pemerintah setempat. Baik, terima kasih Siti atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi dan laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Siti. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi selanjutnya. Kali ini kita akan kulineran, tapi nggak akan bikin kantong jebol Tribuners. Hanya dengan Rp15.000, masyarakat bisa makan sepuasnya. Seperti di rumah sendiri di Warung Fayo yang ada di wilayah Manado. Konsep dari tempat ini ada 2 Tribuners. Yang pertama adalah mengubah pola pikir kalau misalkan makanan berbahan daging babi itu mahal. Dan itu lantaran di sini cukup dengan Rp15.000 pengunjung bisa makan sepuasnya. Konsep kedua yang diterapkan di sini Tribuners, ini jika pengunjung datang ke lokasi ini akan serasa makan di rumah sendiri. Ada sekitar 10 jenis sayur dan juga 40 jenis ikan disajikan. Untuk tahu seperti apa kelezatan makanan di sana, sudah ada rekan kami Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Fistel. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Untuk bisa menikmati makanan di sana, rekan Fistel, rumah makan ini kira-kira dibuka dari jam berapa dan di jam berapa rumah makan ini terlihat ramai, Fistel? Ya, makasih Mufti. Ya, perlu kami jelaskan sedikit. Rumah makan Fayo ini berada di Jalan Maesa di Pal2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Khususnya bagi masyarakat di luar Kota Manado yang ingin ke lokasi ini, kalau dari Bandara Samratulangi hanya kurang lebih 7 kilo. Jadi bagi Tribuners yang akan ke tempat makan ini hanya kurang lebih 7 kilo ya. Dan untuk dibukanya rumah makan ini dari pukul 8 pagi
hingga setengah 10 malam. Nah, sedangkan untuk di jam-jam ramainya ini di jam 11 siang hingga jam 4 sore. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Fistel. Dan terkait dengan jumlah masakan yang di sana bisa dijelaskan lebih rinci Fistel terkait dengan sayur dan juga ikan, dan apakah di sana ada menu gratis Fistel? Ya, di rumah makan ini ada 10 jenis sayuran dan 40 jenis makanan ikan maksud kami, ada ikan laut dan daging. Ya, dan ada ikan laut dan daging. Kalau daging yang paling banyak di sini itu ikan babi dan ada ikan teri, ada ikan, kalau di sini itu ikan deho, ada mujair, tapi yang ada ikan ayam. Ada sayur-sayuran, ada 10 jenis ini, diantaranya itu sayur kangkung. Demikian rekan Mufti. Baik, untuk menu gratisnya dari informasi kami dapatkan ada menu gratis yang disajikan. Apa saja menu gratisnya, Fistel? Ada banyak menu gratis. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mufti tadi, selain tidak menguras kantong, ada banyak gratisnya. Karena misalnya dengan 15.000 ada gratis tambah nasi, gratis tambah sayur, gratis es teh, gratis es jeruk, ada gratis es batu. Pokoknya masyarakat yang mengunjungi tempat ini merupakan rumah sendiri. Namun untuk ikan kan sudah diatur per potong, seperti sate sudah per tusuk, kalau ikan ayam sudah per potong, dan ikan laut sudah per potong. Tapi kalau yang sayur itu gratis. Pokoknya banyak makanan, banyak gratis di sini. Jadi makan sepuasnya bagi pengunjung yang ada. Demikian. Baik rekan Fistel. Lalu jika banyak menu gratis tadi diinformasikan begitu ya, berapa penghasilan dari pemilik sendiri setiap harinya, Fistel? Ya, setelah kami konfirmasikan Ibu Rini, pemilik rumah makan, memang dia sedikit malu-malu ketika ditanya penghasilan. Tapi dia beri gambaran sedikit untuk masakan yang dia buat setiap hari itu pengeluarannya lebih dari 10 juta. Dan penghasilannya ketika dihitung di jam akan tutup mendekati 20 juta. Begitu yang disampaikan oleh Rini, pemilik. Baik rekan Fistel, terima kasih. Baik, terima kasih Fistel atas informasi Anda. Dan terkait untuk informasi tersebut, Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara oleh pemilik warung Fayu. Berikut informasinya untuk Anda. Jam 8 sampai setengah 10. Jam 8 sampai. Di sini lebih ramainya jam berapa sih? Kalau ramai dari jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 4. Di sini kan sih makan dan minum sepuasnya dengan harga 15.000. Banyak gratisnya. Kira-kira ada untungnya. Kalau untung pasti punya. Ya? Kalau untung pasti iya. Pasti iya, meskipun sudah harga begini ya. Iya. Sebab kami punya konsep ada dua. Yang pertama konsepnya mengubah pola pikir selama ini kalau makanan serba babi itu mahal. Jadi kami harus rubah bahwa ternyata dengan 15.000 orang bisa makan. Jika Anda Tribuners berada di wilayah Kabupaten Mesuji, ada kuliner legendaris yang patut dijajal. Usaha kuliner tersebut bahkan sudah berdiri sejak wilayah Kabupaten Mesuji belum terbentuk dan masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Nama usaha kuliner itu adalah Rumah Makan Ratu Sekar. Menu andalannya yang legendaris adalah pindang baung. Tak hanya warga umum, Tribuners, kalangan pejabat pun gemar menyambangi rumah makan ini untuk menikmati pindang baung. Seperti apa informasinya akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan kami, M. Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Rangga. Halo Rangga. Selamat sore rekan Mufti.
Baik, rekan Rangga, bisa diceritakan terkait dengan rumah makan Ratu Sekar ini dirintis mulai kapan, Rangga? Baik rekan Mufti dan Tribuners, bisa saya jelaskan ya. Jadi rumah makan Ratu Sekar ini memang cukup legendaris di wilayah Kabupaten Mesuji. Sebab rumah makan ini berdiri itu sebelum Kabupaten Mesuji ini terbentuk, atau bisa dibilang sejak Kabupaten Mesuji ini masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang. Jadi untuk nama rumah makan Ratu Sekar sendiri juga diambil dari usaha yang dilakukan sebelumnya, yaitu usaha spray yang waktu itu memang menggunakan brand atau merek Ratu Sekar, dan ketika itu mulai mencoba untuk melakukan usaha kuliner, yaitu kuliner pindang baung. Nah, disitulah pemiliknya berinisiatif menggunakan nama rumah makan Ratu Sekar, begitu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, Rangga. Dan terkait dengan menu andalan yakni pindang baung, bisa diinformasikan seperti apa itu pindang baung dan proses dan juga ciri khas dari pindang baung seperti apa, Rangga? Baik rekan Mufti dan Tribuners, bisa saya sampaikan. Jadi menu pindang baung ini memang makanan khas Sumatera, umumnya khususnya Lampung maupun Palembang. Nah, kebetulan di Kabupaten Mesuji ini ada menu khas tersebut yang dimasak oleh Ibu Sekar atau Budi Sekar yang sering disapa masyarakat di Kabupaten Mesuji. Jadi menu ini memang sangat spesial ya, terutama bahan utamanya yaitu ikan baung. Jadi masakan ini memang terasa nikmat sekali, beda dari masakan-masakan lainnya, terutama di bumbunya. Lalu di bahan utamanya yaitu baung, karena baung ini memang ikan yang cukup unik dan ikan yang banyak diminati bagi para pecinta kuliner, begitu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Rangga. Selain pindang baung tadi yang disebutkan menjadi salah satu kuliner atau makanan yang banyak diminati, adakah menu yang lainnya di sana, Rangga, dan harganya berapa kira-kira? Baik rekan Mufti, jadi menu yang di sana sebenarnya hanya dua, yaitu menu pindang baung dan juga aneka ayam goreng. Untuk harganya sendiri, untuk ayam goreng sendiri di harga 30.000 per porsi, itu sudah lengkap, ada lalapan, sambal, dan juga nasinya begitu. Lalu untuk pindang baung ini harganya mulai dari 35.000 sampai dengan 45.000. Jadi tergantung ukuran dan jenis yang diminta. Jadi kalau untuk kepala itu biasanya nambah harga rekan Mufti dan Tribuners. Dan tambahannya juga lengkap. Itu ada nasi, lalu lalapan, dan sambal. Nah, di sambalnya ini cukup lengkap ya, ada 3 varian, yaitu sambal terasi, sambal nanas, dan sambal tempoyak. Sambal ini khas banget buat masyarakat Lampung, begitu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Rangga. Terima kasih atas informasi Anda, rekan Rangga. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Sesajen kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauzia. Kita menuju ke informasi selanjutnya Tribuners. Informasi kali ini datang dari Sulawesi Tenggara. Kali ini Tribuners yang ada di sana bisa berkunjung ke Tugu Uho di Kendari. Tugu di Kendari ini merupakan lokasi berkumpul mahasiswa Universitas Halu Oleo dan menggelar diskusi hingga swafoto di sana. Hal ini seperti pantauan Tribun News Sultra pada Selasa 14 Desember, di mana Tugu ini ramai dikunjungi oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut. Tampak juga sejumlah mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari membentuk kelompok dan juga melingkar di Tugu tersebut. Seperti apa informasi lebih lengkapnya Tribuners, sudah ada rekan kami Amelda Devi dari Tribun News Sultra. Halo, selamat sore Devi. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Devi, bisa diinformasikan bagaimana suasana pelataran di Tugu tersebut, Devi? Iya, jadi perlu saya informasikan nih Mufti, di Tugu UHO ini memang tampak sering ramai di sore hari maupun di pagi hari, tetapi di pagi hari itu ketika weekend. Ya, seperti pantauan kami di sore hari kemarin, banyak mahasiswa berkumpul di pelataran Tugu UHO itu dengan membentuk lingkaran, berdiskusi dan saling bercengkrama satu sama lain. Dan untuk suasananya sendiri, memang di sekitaran pelataran Tugu UHO itu banyak pepohonan, jadi memang agak rindang dan sangat sejuk untuk nongkrong-nongkrong di sana, apalagi di sore hari. Selain itu, pemandangan di sekitaran kawasan Tugu UHO juga sangat indah karena bersebelahan dengan gedung Rektorat UHO itu ada danau, ya, dan memang danau itu juga memiliki pemandangan yang sangat indah, dan bentuk pelataran Tugu UHO ini yang melingkar dan agak luas sehingga apalagi ada hamparan rumput-rumput. Jadi memang sangat cocok bagi mahasiswa yang ingin santai di sore hari di Tugu UHO itu. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Devi. Lalu mungkin jika Tribuners ingin nongkrong di sana begitu, Devi, di mana letak terangnya Tugu UHO ini, Devi? Iya, baik. Jadi bagi teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa yang ingin berkunjung ke Tugu UHO ini, dari gerbang utama, tak jauh dari gerbang utama, lurus terus melewati Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum, itu sudah nampak Tugu UHO ini. Kemudian Tugu UHO ada di tengah-tengah antara gedung Rektorat, gedung Auditorium Mokodompit, dan sangat dekat dengan Fakultas Hukum, dan juga danau yang saya sampaikan tadi. Ya, di Tugu UHO ini ada persimpangan jalan. Jika kita terus, itu akan mengarah ke Fakultas Pertanian, FISIP, dan juga Fakultas Perikanan. Seperti itu, Mufti. Baik, Devi. Dengan adanya Tugu UHO ini, bagaimana tanggapan dari mahasiswa sendiri setelah adanya tempat ini, Devi? Iya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa, mereka, apalagi mahasiswa baru terutama,
Mereka sangat senang ada taman yang cukup luas dan itu bisa dijadikan salah satu pilihan alternatif mereka buat nongkrong selain di kafe tentunya. Dan lokasinya juga yang dekat dengan kos-kosan para mahasiswa, yaitu di area depan kampus. Jadi memang benar-benar mudah dijangkau bagi mereka dan mudah untuk didapatkan karena berada di tengah-tengah kampus. Selain itu mereka juga senang karena penataan tamannya di sana cukup baik. Ada beberapa tanaman bunga dan pohon-pohon yang cantik, dan pohon-pohon itu juga kadang berbunga berwarna kuning dan beberapa warna lainnya. Itu sangat cocok untuk mereka mengambil gambar foto. Bahkan mereka yang sering membuat video, baik itu tugas maupun kebutuhan konten mereka, sering menjadikan lokasi Tugu UHO sebagai lokasi swafoto mereka. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Devi, terima kasih atas laporan dan informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Devi. Baik, Tribuners, kali ini kita akan menuju ke Kota Batu. Kota Batu ini banyak dikenal orang sebagai kota apel, lantaran buah apel yang melimpah di kota tersebut. Tapi ada kuliner unik, Tribuners, jika berkunjung ke Kota Batu. Di sana Tribuners bisa menikmati kopi beraroma apel khas Kota Batu. Untuk mendapatkan sensasi dan merasakan langsung kopi aroma apel ini, Anda bisa datang ke Kampung Kopi Aroma Apel di Dusun Bulu Dendeng, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Salah satu pengusaha tersebut adalah Octavian Dwi Suhermanto. Ia mencoba mengembangkan kopi aroma apel ini di kebun apel yang ada di belakang rumahnya. Kopi yang dihasilkan Herman ini diberi nama Siman. Kini kopi Siman mulai laris manis dan dilirik pasar mancanegara. Untuk tahu seperti apa keunikan dari kopi ini, sudah ada rekan kami, Beni Indo, dari Surya Malang. Halo, selamat sore, Beni. Selamat sore, rekan Mufti. Baik, rekan Beni. Bisa dijelaskan rekan Beni seperti apa sebenarnya serunya menikmati kopi bercita rasa apel ini? Iya, saya laporkan langsung dari Kota Batu. Ini bagi para pecinta kopi, mungkin kesempatan ini bisa diambil untuk menikmati langsung rasa kopi yang memiliki aroma apel. Kenapa begitu? Karena memang kopi-kopi yang tumbuh di Kota Batu ini, khususnya di Dusun Bulu Dendeng, Desa Bulukerto, Kota Batu, tumbuh di antara pepohonan apel. Sehingga produknya pun mengeluarkan aroma apel pun ketika dirasakan ada rasa-rasa fruity yang itu menjadi ciri khas kopi Siman khas Kota Batu ini, yaitu rasa buah apel. Dan ini memang masih belum banyak diproduksi karena pada awalnya memang tanaman kopi ini tumbuh begitu saja, bahkan pemilik lahan sempat berencana untuk menebang pohonan kopi karena waktu itu sedang ada gagal panen. Namun rencana itu dibatalkan sehingga akhirnya kemudian berbuah dan kemudian menjadi hal yang positif bagi petani karena bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus kemudian di kemudian hari. Mufti. Baik, Beni. Lalu untuk bisa menikmati aroma ataupun merasakan nikmatnya kopi ini, bagaimana caranya, Beni? Ya, ada berbagai macam varian ya penyeduhan, bisa dalam bentuk V60 atau bahkan juga dalam penyeduhan kopi tubruk sendiri. Tapi yang sangat penting memang ketika menyeduh kopi ini jangan dicampur dengan gula, karena nanti ketika dicampur dengan gula rasanya akan jauh sekali berbeda. Dan kopi ini juga bisa ditemui langsung di lokasi dan juga bisa dibeli di market atau di tempat-tempat online. Memang sejauh ini masih dalam upaya untuk produk yang lebih masif lagi, dan beberapa petani di daerah sekitar sudah mulai menanam kopi-kopi yang memang sangat berdekatan dengan buah apel ini, Mufti. Baik, Beni. Lalu dari informasi yang kami dapatkan, memang kopi ini sudah banyak diminati oleh warga mancanegara. Bagaimana peluang ekspornya yang Anda ketahui, Beni? Ya, beberapa waktu yang lalu Wali Kota Batu mewakili delegasi Republik Indonesia berangkat ke Mesir untuk menghadiri One Day with Indonesian Coffee Fruits for Floriculture, dan di sana Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rupoko memperkenalkan jenis kopi ini kepada
pengusaha-pengusaha yang ada di Mesir, dan ternyata disambut baik. Dan setelah itu ada permintaan sekitar 240 ton biji kopi dari Gas Batu, karena mereka juga cukup penasaran seperti apa rasanya, karena ketika datang ke sana hanya beberapa saja yang dibawa. Dan informasi yang saya peroleh langsung dari Wali Kota Batu bahwa ternyata masyarakat Mesir itu sangat menyukai sekali untuk minuman kopi. Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih Benny atas informasi Anda. Dan terkait dengan informasi tersebut, Tribuners, kami juga ada informasi lebih lengkap dari Herman yang merupakan petani kopi. Berikut informasinya untuk Anda. Nama saya Octavian Dwi Shermanto, asal dari Dusun Buludendeng, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Saya di sini petani. Sekarang berada di kebun kopi Siman. Nah, di mana di kebun kopi Siman ini banyak tanaman. Ada apel, ada kopi, ada jahe, sama ada serai. Sifat kopi ini menyerap aroma di sekitarnya, maka karakter cita rasa kopinya didapatkan cita rasa apel. Mas, kemarin ada peluang ini akan diekspor ke Mesir. Bagaimana cerita awalnya bisa sampai ke Mesir? Iya, cerita awalnya kan memang kami juga dibina oleh Dinas Pertanian. Kemudian di Mesir kan ada pameran One Day Coffee. Kemarin kopinya membawa dari kopi Siman. Dibawalah kopi Siman ke pameran di Mesir. Mulai dari Menuju ke informasi terakhir, Tribuners, kita akan mengintip sejarah di ibu kota Jakarta yang tak lepas dari kota tua di Jakarta Barat. Jika ditelusuri satu persatu, Tribuners, gedung-gedung tua yang ada di kota tua ini seolah menjadi saksi dari perjalanan Jakarta di masa lampau. Selain Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, Stasiun Jakarta Kota juga merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Ada banyak fakta-fakta menarik seputar Stasiun Jakarta Kota. Salah satunya ialah dibangun pada masa kepemimpinan Belanda oleh arsitektur keturunan Tulungagung. Untuk tahu informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Pebi Adeliana. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Pebi, bisa dijelaskan terkait dengan sejarah singkat dari Stasiun Jakarta Kota ini? Ya baik Mufti, nah bangunan Stasiun Jakarta Kota ini adalah salah satu bangunan yang mungkin menjadi salah satu perhatian nih kalau kita jalan-jalan di sekitar kota tua begitu Mufti. Nah stasiun ini merupakan salah satu stasiun di Jakarta yang memang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, mengutip manajer preservation dan documentation begitu dari PT KAI Persero, Hardika Hadi Rismaji, memang beliau menjelaskan bahwa dahulu stasiun ini dikenal dengan nama Batavia Zuid atau juga dikenal dengan sebutan Stasiun Beos. Nah, Stasiun Beos ini merupakan kependekan dari Batavia Ooster Spoorweg Maatschappij yang merupakan perusahaan maskapai angkutan kereta pada masa Hindia Belanda begitu. Nah, jadi sebenarnya bangunan Stasiun Jakarta Kota yang kita sering lihat sekarang ini bukanlah stasiun yang pertama kali dibangun pada masa Batavia begitu Mufti. Nah, dulu mengulik dari sejarahnya, menurut informasi yang saya dapatkan, memang Batavia sendiri memiliki stasiun kereta api bernama Batavia North, yaitu Batavia Utara yang terletak di sebelah selatan gedung yang kini dikenal dengan sebutan gedung Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah begitu. Nah, Batavia North ini awal mulanya adalah milik perusahaan kereta api Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NISM dan merupakan terminal untuk jalur Batavia Buitenzorg atau Jakarta Bogor begitu. Nah, kemudian memang menurut informasi yang saya terima pada tahun 1913 jalur Batavia Buitenzorg ini kemudian dijual kepada pemerintah Hindia Belanda kala itu dan kemudian dikelola oleh Staatspoorwegen atau SS begitu. Nah, setelah itu barulah dibangun stasiun yang kini kita kenal dengan nama Stasiun Jakarta Kota ini dan diresmikan pada Oktober 1929 di bawah Gubernur Jenderal De Graaf yang kala itu berkuasa pada zaman Hindia Belanda begitu Mufti.
Baik, rekan Pebi. Lalu ketika Anda datang ke sana dari informasi yang Anda dapatkan Pebi, ini konsep dari bangunan tersebut seperti apa? Dan dari informasi yang kami dapatkan juga ini dulu dibangun oleh orang Tulungagung. Bagaimana informasinya Pebi? Ya betul Mufti. Jadi stasiun ini dibangun dengan balutan konsep Art Deco begitu. Nah konon stasiun Jakarta Kota ini dulu merupakan stasiun termegah yang dibangun pada zamannya. Jadi secara konsep bangunan ini kental dengan nuansa Art Deco, yaitu sang arsitek memadukan unsur modern Eropa dengan unsur tradisional yang ada di wilayah setempat, yaitu Indonesia pada zaman dulu begitu. Nah, jadi dari bangunannya sendiri ini memadukan budaya modern dan juga tradisional Indonesia zaman dulu begitu. Nah, memang kalau dilihat-lihat bangunannya sendiri lebih ke arah Eropa, walaupun sebenarnya arsiteknya merupakan seorang keturunan Indonesia juga. Nah, jadi mengutip dari informasi manajer Preservation and Documentation PT KAI Persero, Hardika Hadi Rismaji, memang bangunan ini dulu didirikan oleh seorang arsitek Belanda yang lahir di Tulungagung, nah bernama Frans Johan Laurens Gisels begitu. Nah dengan balutan Art Deco ini nih rancangan Gisels ini memiliki kesan yang megah dan besar, namun tetap terlihat sederhana karena memadukan unsur tradisional dari daerah setempat begitu. Nah kalau kita lihat-lihat kemegahan tersebut masih bisa disaksikan dari bentuk bangunannya yang masih dipertahankan sampai sekarang begitu. Nah salah satunya lewat bentuk atap baja melengkung yang memang menurut Hardika kala itu tidak banyak bangunan yang didirikan dengan desain atap baja melengkung seperti stasiun Jakarta Kota ini. Nah, sehingga struktur inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari bangunan stasiun Jakarta Kota yang dari dulu sampai sekarang. Nah, tentunya yang kita tahu selama ini kan stasiun Jakarta Kota hanya sebagai salah satu akses masyarakat yang ingin naik kereta yang didominasi dari rute Jakarta Bogor begitu ya, Jakarta Kota Bogor begitu Mufti. Namun sebenarnya stasiun ini juga memiliki nilai-nilai sejarah yang lebih dari itu begitu. Nah bangunan ini tentunya terdiri dari 2 lantai di mana area-area stasiun tersebut terbagi ke dalam beberapa unit. Nah ternyata stasiun Jakarta Kota itu meskipun terlihatannya hanya segitu aja, ternyata cukup luas begitu Mufti. Nah pada lantai pertama ini kan digunakan sebagai operasional pelayanan kereta api ya. Nah sementara di lantai keduanya ada beberapa ruangan yang dulu sempat dijadikan sebagai ruangan kantor begitu. Nah pada atap barrel vault yang digunakan pada stasiun ini bisa jelas terlihat pada bagian hall utamanya. Nah, memang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pemolesan, namun secara struktur dan bentuk bangunan tersebut masih asli sampai sekarang begitu Mufti. Baik, Pebi. Lalu dari informasi sejarah yang Anda terima juga, Pebi, terkait dengan stasiun ini apakah hanya melayani kaum elit pada masa dahulu, Pebi? Dan untuk sekarang ini seperti apa, Pebi, rute yang dijalankan dari stasiun tersebut? Ya, Mufti, menurut informasi yang saya dapatkan, memang dulu yang namanya kereta api itu melayani angkutan penumpang dan juga barang. Nah, jadi pada saat itu ada di Indonesia yang namanya tanam paksa, yang mengharuskan masyarakat kita menanam beberapa komoditas begitu. Nah, komoditas itu kemudian dibawa ke luar negeri. Nah, mereka menggunakan angkutan kereta api untuk mengangkut komoditas tersebut begitu Mufti. Jadi memang menurut informasi dari manajer Preservation and Documentation PT KAI Persero, Hardika mengatakan bahwa dalam presentase sendiri mungkin perbandingannya dulu lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang dalam perdagangan begitu, yaitu sekitar 60% untuk mengangkut barang dan 40%-nya itu untuk angkutan penumpang begitu. Nah, sementara untuk rutenya memang saat ini stasiun Jakarta Kota ini beroperasi dengan melayani
penumpang rute Jakarta Bogor paling banyak begitu, kemudian juga melayani Pasar Senen Bekasi dan juga Tanjung Priuk Jakarta Kota begitu. Nah, saat ini stasiun Jakarta ini memiliki 12 jalur kereta api di mana merupakan stasiun tipe terminus. Nah, artinya stasiun ini merupakan stasiun akhir yang tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api begitu Mufti. Nah, memang ada pun saat ini stasiun Jakarta Kota sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas, meskipun juga tenan-tenan kuliner atau minimarket yang ada di stasiun Jakarta Kota untuk memudahkan para pengguna kereta api begitu, Mufti. Baik, rekan Pebi, luar biasa atas informasi Anda. Kami tunggu rekan Pebi informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.